Halo teman-teman yang hobi dengan cerita Donghua. Kembali kami dari channel Storytelling 888 akan membawakan serial cerita yang menurut kami bagus dan menarik untuk diikuti sampai akhir ceritanya. Dengan judul cerita, SBEP, Simplified Beast Evolution Part. Kita mulai ya guys. Oh ya, bagi yang belum subscribe, please subscribe ya channel kami ini. Selamat mendengarkan, terima kasih. Sistem penyederhanaan tingkat dewa diaktifkan. 327 tahun yang lalu, sebuah fenomena aneh mempengaruhi seluruh dunia dan menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bermutasi dan melahirkan banyak binatang. 100 tahun kemudian, manusia adalah mangsa para beast dan terus-menerus ditindas. Namun, pada saat itulah Beastmaster tiba-tiba muncul. Mereka yang telah membangkitkan bakat Beastmaster mereka dapat membuat perjanjian dengan para beast. Dengan itu, umat manusia dapat bertahan hidup dan membangun kota satu demi satu. Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupmu. Itu akan menentukan nasibmu. Suara direktur akademi terdengar keras dan bersemangat. Menghadapi lebih dari 200 siswa di lapangan, dia memberikan pidato tentang tugas suci seorang Beastmaster. Subai berdiri di tengah kerumunan, mengepalkan tinjunya, dan merasa lebih bersemangat. Entah bagaimana, aku dipindahkan ke dunia ini. Sekarang, aku akhirnya akan membangkitkan bakat Beastmaster aku, pikir Subai. Itu benar. Subai adalah seorang transmigran. Dia dulunya adalah mahasiswa biasa di dunianya, menjalani kehidupan biasa. Suatu hari, Subai ditabrak truk dan kemudian pindah ke dunia lain. Setelah datang ke dunia ini, Subai belajar keras selama belasan tahun karena dia telah menunggu saat ini. Beastmaster memiliki status yang relatif tinggi di dunia ini. Pada saat yang sama, itu adalah kenyataan yang kejam, dan tidak semua orang bisa menjadi seorang Beastmaster. Untuk menjadi seorang Beastmaster, seseorang harus membangkitkan bakat mereka di Beastmastering melalui upacara pada usia 16 tahun. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi Beastmaster dan kemudian mendaftar di akademi unik untuk menerima pelatihan. Adapun siswa yang tidak menjadi Beastmaster, orang itu ditakdirkan untuk hidup di lapisan bawah masyarakat. Upacara kebangkitan akan segera dimulai. Kamu diingatkan untuk diam mulai sekarang. Tutup matamu dan biarkan hatimu diam seperti air. Rasakan semua yang bisa kamu sentuh, kata sang sutradara. Upacara secara resmi dimulai, dan anak-anak muda dengan penuh semangat menutup mata. Dalam waktu singkat, suara-suara di sekitarnya langsung terdiam. Tidak ada anak muda yang berani ceroboh karena ini adalah titik balik yang signifikan dalam hidup mereka. Para instruktur berjalan di antara kerumunan. Segera, ada beberapa secercah cahaya. Itu adalah tanda bakat Beastmaster terbangun. Seiring waktu berlalu, anak-anak muda yang telah membangkitkan bakat Beastmaster mereka bersorak kegirangan dan mulai menantikan kehidupan masa depan mereka sebagai Beastmaster. Di sisi lain, orang-orang yang masih duduk di tanah dengan mata tertutup sangat cemas. Subai menutup matanya dan tidak punya pikiran lain. Kemudian, Subai tiba-tiba merasakan kehangatan di ladang cinnabarnya, dan cahaya putih melintas di matanya. Ini dia, kata Subai. Bakat tingkat B, bertarunglah. Subai sangat gembira. Hanya dengan membangkitkan bakat Beastmaster seseorang dapat mengendalikan nasib mereka sendiri, dan seseorang tidak perlu hidup dalam bayang-bayang binatang buas sepanjang hari. Tiba-tiba, suara dingin dan halus terdengar di benaknya sebelum Subai membuka matanya. Berbunyi. Energi tak dikenal terdeteksi. Mulai melebur. Fusi selesai. Berbunyi. Sistem telah diaktifkan. Mulai mengikat dengan sistem penyederhanaan tingkat dewa. Pengikatan selesai. Subai menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan kegembiraan. Sistem. Akhirnya ada di sini. Aku telah bertransmigrasi selama beberapa dekade, dan akhirnya aku melakukannya. Pikir Subai. Subai membuka matanya dan tidak melihat siapapun di sekitarnya. Dia menyadari bahwa upacara kebangkitan telah memakan waktu lama. Sebelumnya, tempat ini dipenuhi banyak orang seumuran. Dan sekarang, termasuk dia, hanya tersisa 16 anak muda. Tidak buruk, kandidat terakhir yang terbangun telah diputuskan, kata direktur. Instruktur memandang Subai dan tersenyum puas. Dari lebih dari 200 anak, hanya 16 yang terbangun. Ini memang dunia yang kejam. Namun, manfaat menjadi Beastmaster mutlak di bawah latar belakang kekejaman.
Mereka tidak hanya dapat melangkah ke masyarakat kelas atas, tetapi mereka juga dapat mengendalikan nasib mereka di dunia yang genting ini. Saat itu, Subai melihat macan tutul putih bersih di samping instruktur. Subai melihatnya karena penasaran, tapi dia tidak menyangka panel informasi akan muncul. Nama, Taman Salju. Level, lebih rendah 3 perunggu. Potensi, pertengahan 5 perunggu. Bakat, gesit, normal. Elemen, tidak ada. Sifat, lembut. Afinitas, 91. Keterampilan, mengisi, tingkat F. Gerakan cepat, tingkat E. Serangan berat, tingkat F. Ini adalah fungsi yang disertakan dengan sistem. Subai bertanya-tanya. Subai menggosok matanya. Dia membuat tebakan yang berani setelah memastikan dia tidak melihat sesuatu. Pada saat yang sama, direktur mulai menyebarkan informasi ke kelompok terakhir siswa yang terbangun. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Kamu telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi Base Master. Tapi jangan senang terlalu dini. Dunia Base Master tidak sesederhana yang kamu kira. Ini hanyalah permulaan. Kamu akan memilih telur bis pertamamu sebentar lagi. Direktur menambahkan dengan sungguh-sungguh, hal terpenting dalam memilih telur bis adalah afinitasnya. Semakin tinggi afinitas, semakin cocok kamu dengan bis. Di masa depan, itu akan sangat meningkatkan kekuatannya selama pertempuran atau latihan. Saat dia berbicara, direktur menunjuk ke snowpad-nya. Semua orang bisa melihat binatangku. Pasangan aku yang telah menjalani hidup dan mati bersama aku. Bahkan jika kekuatannya rata-rata, dia tidak takut menghadapi Beast of Meat 4 bronze. Base Master yang memenuhi syarat pasti tidak akan menilai hanya berdasarkan level bis. Pada saat yang sama, semakin berbakat kamu, semakin banyak bis yang mau membuat perjanjian denganmu, dan semakin tinggi afinitasnya. Semua orang iri melihat snowpad di sebelah sutradara. Subai melihatnya paling jelas. Abyss of 91 afinitas. Pantas saja sutradara sangat bangga dan bersemangat saat membicarakannya. Pikir Subai. Setelah itu, semua orang mengikuti direktur ke sebuah gudang besar. Begitu mereka memasuki gudang, telur binatang dengan berbagai ukuran dan warna terlihat, membuat semua orang terpesona. Ini adalah telur bis yang bisa kamu pilih. Saat sutradara berbicara, dia terus menjelaskan, semua telur bis di area ini telah dinilai, dan spesies serta potensinya terbukti. Mereka sangat cocok untuk pemula. Tentu saja, kamu adalah kelompok terakhir yang masuk, jadi tidak ada yang baik untuk kamu pilih. Namun, jika kamu ingin memilih telur bis yang tidak dihargai, kamu harus siap secara mental. Tidak ada yang menyelamatkan kamu dari keinginan dan kesalahan kamu. Sutradara memperingatkan dengan tegas. Pak, keluargaku sudah menyiapkan telur bis untukku. Seorang pemuda berpakaian sutra menonjol dan berkata. Sutradara mengangguk. Anak-anak muda di sekitarnya semua memandang pemuda berbaju sutra dengan iri. Telur bis yang dapat disiapkan sebelumnya pasti sudah memiliki silsilah yang jelas dan pilihan potensial yang lebih baik. Siswa biasa tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa memilih telur bis dari gudang yang disediakan sekolah. Kamu bisa mulai memilih sekarang. Ingat apa yang aku katakan, ketika kamu bertemu dengan telur bis dengan afinitas rendah, kamu tidak dapat memaksanya untuk membuat perjanjian. Direktur mengingatkan mereka lagi, kamu hanya akan dirugikan jika kamu memaksanya. Begitu direktur selesai berbicara, semua orang mulai berlari menuju telur binatang di rak. Telur binatang kelas atas. Seorang anak muda berjalan di depan telur binatang dan menyentuhnya dengan jarinya. Aduh, sesuatu menusukku, anak muda itu berkata dengan heran. Ini adalah tanda afinitas rendah. Direktur berjalan ke sisi anak muda itu. Dia menjelaskan kepada semua orang sambil tersenyum, afinitas adalah hal yang sangat sederhana dan misterius. Beberapa binatang dapat merasakan bakat kamu dan mematuhi kamu. Orang lain mengenali kekuatanmu melalui telur bis. Beberapa benar-benar tidak dapat diprediksi. Jadi, itu semua tergantung nasibmu. Belum ada anak muda yang menjadi Base Master resmi, dan mereka harus lebih kuat. Oleh karena itu, para pemuda hanya bisa mengandalkan bakat atau nasib mereka. Tingkat binatang dikategorikan menjadi besi, perunggu, perak, emas, platinum, berlian, dan sebagainya. Setiap level selanjutnya dikategorikan menjadi lower 1-3, mid 4-6,
upper 7-9, dan high 10. Itu sama untuk level Beast Master. Karena semua orang baru menjadi Beast Master, bis pertama mereka harus diperlakukan dengan hati-hati. Ini karena bis memiliki batas nilai pertumbuhan potensial mereka. Semakin tinggi potensi bis, semakin mudah untuk dinaikkan. Jika potensi bis rendah, itu sulit untuk ditingkatkan dan membutuhkan sumber daya beberapa atau bahkan puluhan kali lebih banyak untuk potensinya. Itu adalah upaya yang benar-benar tanpa pamrih. Itu sebabnya tidak ada yang berani memilih telur yang belum dinilai. Sebagai gantinya, mereka memutuskan telur bis di area yang dinilai. Telur bis di gudang sangat mempesona. Subai berkeliling dan menemukan bahwa sistem dapat membantunya melihat panel informasi telur binatang yang dinilai. Nama, telur aquaguar. Silsilah, tidak ada. Panggung, perunggu pertengahan. Bakat, tipe aqua pemula, normal. Elemen, air, mamalia. Sifat, pemalu. Afinitas, 100. Tanpa bantuan antarmuka sistem, yang bisa dilihat Subai hanyalah tanda tanya, dan hanya namanya yang ditampilkan. Pada saat yang sama, dibandingkan dengan telur bis yang telah dinilai, antarmuka yang diberikan oleh sistem juga menunjukkan kepribadian dan bakatnya. Penilai biasa hanya bisa melihat tahapan dan elemen. Harus dikatakan bahwa sistem tersebut telah membawa begitu banyak kemudahan bagi Subai. Tapi, bukankah afinitas ini sedikit salah? Mengapa pada 100? Subai bertanya-tanya. Subai menyipitkan matanya dan menatap telur bis lainnya. Di antarmuka, ini menunjukkan 100 afinitas. Apa-apaan, kata Subai saat matanya membelalak. Menakjubkan. Sistem dapat mengetahui afinitas telur. Pikir Subai. Ada lebih dari 2000 telur binatang di gudang yang telah dinilai. Mereka semua diatur dalam satu area, dan semua siswa kecuali Subai memilih dari mereka. Lebih dari 10.000 telur belum dinilai di daerah lain. Mereka adalah siswa angkatan terakhir yang menyelesaikan kebangkitan mereka, jadi mereka juga angkatan terakhir yang memasuki gudang. Oleh karena itu, telur bis yang dinilai di gudang semuanya berada di level besi. Hanya satu tingkat perunggu yang dapat ditemukan. Bagaimanapun, mereka semua telah diambil oleh orang-orang sebelum mereka. Tapi Subai tidak khawatir sama sekali. Dia diuntungkan karena dia bisa melihat informasi setiap telur bis. Dengan demikian, Subai langsung menuju ke area yang belum ditaksir dan mulai memeriksa telur bis satu demi satu. Lihat, ada orang idiot di sana. Seorang anak muda melihat ini dan langsung tertawa bersama orang-orang di sekitarnya. Ada orang idiot seperti itu setiap tahun, dan pada akhirnya, mereka bekerja tanpa hasil. Itu benar. Apakah Subai benar-benar mengira dia yang terpilih? Aku harap dia tidak lari pulang sambil menangis jika dia mendapatkan Wither Pillar nanti. Hahaha, itu mungkin terjadi. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Wither Pillar yang mereka bicarakan adalah yang paling lemah dan paling banyak binatang buasnya. Nilai potensi tertinggi Wither Pillar hanya besi bawah 3. Ketika penilai menemukan Wither Pillar, mereka akan langsung disingkirkan. Direktur juga memperhatikan sosok Subai dan mengerutkan kening. Direktur sudah menjelaskan situasinya dengan jelas. Masih ada siswa yang berani memilih telur bis yang tidak dihargai. Namun, sutradara itu hanya pemandu. Dia tidak punya alasan atau tanggung jawab untuk mengganggu pilihan siswa. Direktur telah menerima kabar beberapa hari yang lalu bahwa akademi telah memperoleh telur binatang platinum atas tahun ini, yang ditempatkan di gudang. Akademi tidak mengungkapkan masalah ini, dan direktur juga tidak akan memberitahu para siswa. Lagi pula, telur upper platinum bis bisa membuat banyak orang menjadi gila dan membuat pilihan bodoh. Waktu berlalu. Setelah para siswa menemukan telur bis yang mereka inginkan, mereka meninggalkan gudang dan menunggu di pintu masuk. Malam telah menutupi langit. Semua orang akhirnya tidak sabar. Para siswa memegang telur bis di tangan mereka dengan wajah tegang. Semua orang menunggu di sana kecuali satu orang. Itu adalah Subai, yang masih berkeliaran di sekitar gudang. Berapa lama lagi dia harus memilih? Apakah anak itu bodoh atau apa? Seorang remaja akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, sudah hampir 2 jam. Apakah dia masih harus memeriksa setiap telur bis? Kurasa dia mungkin kurang afinitas. Seseorang menebak.
Anak muda itu mengatakan itu karena dia telah ditolak lebih dari 30 kali di area telur yang dinilai sebelum akhirnya mengambil telur bis. Karena alasan itu, ia bahkan diberi gelar anak yang penuh kebencian. Siapa yang peduli apa alasannya? Jika dia membuat kita menunggu lebih lama lagi, aku akan pergi dan menyeretnya keluar. Seorang remaja pemarah berkata dalam suasana hati yang buruk. Tuan, tolong pergi dan bicara dengan pria itu. Apakah dia akan membiarkan kita menunggu sampai besok? Jangan buang waktu lagi. Kita masih harus membuat perjanjian. Itu benar. Keluhan terus-menerus menyebabkan semua orang menjadi gelisah. Aku akan pergi melihat-lihat. Tunggu di sini, kalian semua, kata direktur dengan cemberut. Di gudang, Subai memegang telur binatang dengan warna putih dan biru dan dengan hati-hati memeriksanya. Subai menghabiskan 2 jam untuk memeriksa semua telur bis yang belum dinilai di gudang. Akhirnya, Subai menemukan telur bis dengan potensi tertinggi. Nama, BRN telur, silsilah, beruang, potensi, platinum atas, bakat, badai petir, luar biasa, elemen, listrik, sifat, berperang, afinitas, 100. The Beast memiliki potensi nilai platinum atas, ditambah sifat agresif. Itu datang dengan bakat badai petir yang luar biasa. Bakat dibagi menjadi 6 level, normal, hebat, luar biasa, epik, legendaris, dan mitos. Tidak hanya telur BRN yang memiliki nilai potensi tertinggi di gudang, tetapi bahkan bakat bawaannya juga merupakan salah satu yang terbaik. Setelah memeriksa lebih dari 10.000 telur binatang, Subai bahkan tidak melihat sedikit pun bakat luar biasa. Itu membuktikan binatang dengan bakat luar biasa jarang. Pada saat itu, direktur berjalan mendekat dan bertanya dengan nada terhina, Subai, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Aku sudah menentukan pilihan, Pak. Yang ini, Subai menjawab dengan puas sambil memegang telur BRN. Mendengar itu, sutradara akhirnya menghela nafas lega. Jika ini berlarut-larut, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada siswa di luar. Mereka berdua meninggalkan gudang. Tetapi ketika Subai keluar, dia menemukan bahwa semua orang memandangnya dengan mata yang tidak ramah. Ruang inkubator. Lihat, tembakan besar akhirnya keluar. Aku bertanya-tanya binatang apa yang kau pilih. Ayo, tunjukkan pada kami. Kata seorang remaja mengejek. Semua orang sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi tentu saja mereka tidak akan baik pada Subai. Binatang surgawi, aku pikir itu pasti Witherpillar. Hahaha, bagaimana mungkin kamu masih memiliki wajah untuk tinggal di akademi setelah membuat perjanjian dengan Witherpillar? Cukup omong kosong, ayo cepat dan buat perjanjian. Yang lain sudah mulai tidak sabar. Melihat itu, direktur membawa semua orang ke ruang inkubator dan mulai menetaskan binatang satu persatu. Sebagian besar telur bis di gudang telah disegel tingkat pertumbuhannya setelah menetas untuk mencegah mereka tiba-tiba menetas dan kehilangan kesempatan untuk membuat perjanjian. Setelah membentuk fakta di ruang inkubator, segel bisa diangkat. Juga, binatang bisa diberi nama panggilan setelah membentuk fakta. Pada saat itu, semua orang bersemangat. Para siswa tidak sabar untuk bertemu binatang mereka yang berharga. Aku pergi dulu, kata remaja pemarah sebelumnya. Selangkah ke depan, dia meletakkan telur bis hitam pekat di inkubator. Kemudian, dia memotong jari telunjuknya dengan pisau. Dia kemudian meneteskan darah ke telur bis dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, telur bis mengeluarkan suara keras saat memecahkan cangkangnya. Seekor kura-kura hijau dengan kerutan di sekujur tubuhnya menetas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata anak muda pemarah itu melebar saat dia berteriak tak percaya. Tuan, aku jelas memilih Aerohawk. Mengapa itu kristal Toese? Para siswa di sekitarnya melihat itu dan menahan tawa mereka. Mereka bersimpati padanya. Aneh. Direktur menggelengkan kepalanya dan menepuk pundak siswa itu. Menghiburnya, penilai jarang membuat kesalahan. Ini mirip dengan kemungkinan kamu tersedak sampai mati saat minum air. Jangan berkecil hati, meski bukan Aerohawk. Nilai potensial kristal Toese sama dengan Aerohawk yang kamu pilih. Bahkan mungkin lebih berharga bagi tim setelah tumbuh dewasa. Mendengar itu, pemuda pemarah itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia membayangkan binatangnya bisa melayang di langit dan bebas. Tapi sekarang, itu telah berubah menjadi kura-kura hijau.
Siswa lain juga mulai menetaskan telur binatang yang telah mereka pilih. Proses penetasan tidak memiliki masalah, dan tidak ada yang mengulangi tragedi yang sama seperti anak pemarah itu. Akhirnya, giliran Subai. Dia meletakkan telur bis di inkubator. Ketika yang lain melihat itu, mereka langsung menatapnya. Aku ingin melihat apa yang bisa ditetaskan Subai setelah dia mengambil waktu yang manis untuk memilih telur. Rasanya seperti membuka kotak misteri. Mendesah. Jika aku tahu, aku juga akan mencari kotak misteri. Hehe, tunggu dan lihat. Itu pasti Widerpiller atau Das Prairie. Diam, direktur memelototi kerumunan dan berteriak dengan tegas. Segera, semua orang diam dan menyaksikan Subai membuat perjanjian dalam diam. Beberapa detik kemudian, Subai memotong jari telunjuknya dan meneteskan darah ke telur itu. Subai kemudian menutup matanya dan mencoba menyentuhnya dengan kesadaran. Seperti yang diharapkan, Subai segera merasakan kesadaran yang tidak dikenalnya. Bentuk perjanjian denganku, kata Subai dalam kalimat pendek, dan perjanjian itu dibentuk. Sebuah tanda muncul di punggung tangan kanan Subai. Itu adalah sigil yang terbentuk dari fakta setelah Bearen menanggapi panggilan Subai. Retakan, telurnya pecah, dan cakar abu-abu kehitaman muncul. Ketika semua kulit telur terlepas, Bearen hitam muncul di depan Subai. Bentuk bayinya hanya seukuran telapak tangan. Bearen membuka matanya dan menatap Subai, melambai-lambaikan cakarnya yang berbulu dengan penuh semangat. Binatang-binatang ini telah matang ketika masih dalam bentuk telur, sehingga mereka bisa bergerak setelah menetas. Subai mengambil Bearen dan melihat statusnya. Nama, Bearen. Silsilah, beruang. Level, bawah 2 besi. Potensi, platinum atas. Bakat, badai petir, luar biasa. Keahlian, serangan petir, tingkat B, fisik telanjang, tingkat C, serangan berat, tingkat C. Luar biasa, keterampilan yang dimiliki Bearen setelah menetas berada di luar imajinasi Subai. Ada 9 tingkat keterampilan, F, E, D, C, B, A, S, SS, dan SSS. Setiap binatang akan datang dengan keterampilan dasarnya sendiri saat menetas. Mungkin Bearen memiliki nilai pertumbuhan potensial yang tinggi, dan berada di lower 2 iron, dengan 1 skill level B dan 2 skill level C setelah ditetaskan. Bearen berat di tangan Subai, dan melihat sekeliling, merasa sangat ingin tahu tentang dunia ini. Ketika anak-anak muda di sekitarnya melihat itu, mereka langsung tertawa. Apa itu? Ini sangat hitam. Aku akan mengira itu anjing pemburu jika aku tidak tahu lebih baik. Ada yang tahu spesies apa itu? Berdasarkan wajahnya yang kotor, jelas itu adalah seekor Greyhound. Hahaha, memang, aku pernah melihat Greyhound sebelumnya. Anak anjing mereka terlihat seperti itu. Ya ampun, itu membunuhku. Subai butuh waktu lama untuk memilih itu. Aku tidak tahan lagi. Perutku sakit karena terlalu banyak tertawa. Puff, hahaha, aku sudah tidak tahan lagi. Kamu pasti punya selera yang bagus. Ruang inkubator dipenuhi dengan tawa. Bahkan sutradara tidak tahan melihatnya. Dia berpikir, setelah 2 jam menunggu hasilnya, Subai benar-benar menetaskan seekor binatang yang terlihat seperti anjing pemburu. Tidak ada yang bisa menahannya setelah mereka melihat itu. Banyak binatang yang tampak jelek ketika mereka masih muda, terutama ketika mereka baru saja menetas. Meski Bearen tidak jelek, ia seperti bola hitam, sehingga sulit membedakan spesiesnya. Mengaum, tiba-tiba, Bearen merasakan tatapan menghina dari kerumunan, dan segera meraung. Senyum di wajah anak-anak muda dan sutradara membeku. Itu sama sekali tidak terdengar seperti anjing pemburu. Tenang, nak, kata Subai. Dia segera membelai Bearen. Meski begitu, Bearen masih membuka mulutnya dan meraung, tapi tidak sekeras sebelumnya. Rawer-rawer, raungan seperti bayi terdengar. Sifat agresif Bearen itu membuat Subai merasa rumit. Meskipun raungan Bearen tidak keras, semua orang baik-baik saja kecuali binatang di sekitar mereka gemetar. Seorang bayi Curioke mengencingi ketakutan dan meninggalkan genangan cairan kuning di tanah. Sebuah Asian Pen bahkan merayap ke sudut. Jelas, semua binatang itu ditakuti oleh Bearen. Ahen Pen, cepat keluar. Kamu punya aku. Tidak perlu takut, Bung. Apakah kamu baru saja pipis? Tuan,
lihat binatangku. Bulunya berdiri tegak. Subai, apa yang telah kamu lakukan? Semua orang bingung dan bingung untuk sementara waktu. Para siswa terus menghibur bis di pelukan mereka. Datang dan bantu aku memindahkan meja. Asian-pen aku bersembunyi di dalam dan tidak mau keluar. Anak muda, yang besnya melarikan diri, hampir menangis. Tidak mungkin dia bisa sampai ke Asian-pen-nya. Semua orang bekerja sama dan hanya menangkap Asian-pen setelah pengejaran yang lama. Setelah beberapa saat, keadaan akhirnya menjadi tenang. Ketika semua orang sadar kembali, mereka menyadari bahwa lelucon itu disebabkan oleh Bearen. Subai, apa yang telah kamu lakukan? Anak muda pemarah itu bertanya. Ahenpenku hampir kabur karenamu. Jika ya, apakah kamu akan mengambil tanggung jawab? Bukankah itu anjing? Bodoh, raungan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh anjing pemburu. Semua orang memandang Bearen dalam pelukan Subai dan menginginkan penjelasan. Saat itu, Bearen kembali merasakan permusuhan. Subai terbatuk datar. Ahem. Apakah kamu semua ingin mengom lagi? Bergabung dengan kelas elit? Tidak. Jangan. Mendengar apa yang dikatakan Subai, semua orang menggelengkan kepala seperti drum yang berderak. Terutama anak muda yang memegang Asian-pen-nya dengan erat. Dia tidak ingin mengalami melompat-lompat lagi. Tuan, apa yang baru saja terjadi? Apakah Subais bis menggunakan keahliannya? Seorang siswa yang ingin tahu bertanya. Kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskan mengapa raungan Bearen bisa menakut-nakuti binatang lain menjadi panik. Itu mungkin. Sutradara tersenyum. Dia menambahkan, selain itu, ada kemungkinan lain yang lebih mungkin. Level dan potensi Bearen Subai jauh di atas bis kamu. Selain penindasan garis keturunan bis kamu secara alami akan bertindak seolah-olah mereka telah melihat musuh alami mereka. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Terutama remaja pemarah itu. Dia tidak pernah mengharapkan ini. Telur bis yang dipilih dengan susah payah oleh remaja pemarah itu telah menetas menjadi kura-kura hijau. Di sisi lain, Subai berada di telur bis yang tidak dihargai, dan dia mendapatkan bis dengan nilai potensial yang jauh melebihi yang lain. Pada saat itu, semua orang merasa sedikit sedih. Remaja pemarah memandang Subai. Dia menertawakan Subai sebelumnya, dan sekarang dia telah menjadi badut. HMPH, itu hanya keberuntungan pemula. Anak muda dengan pakaian mewah mendengus dingin. Anak muda dengan pakaian mewah adalah satu-satunya siswa yang tidak memiliki bis. Karena keluarganya sudah menyiapkan telur binatang untuknya, dia sangat percaya diri. Setelah semua orang menetaskan telur bis mereka, direktur mulai mendaftarkan informasi semua orang dan mengatur asrama mereka. Cobalah untuk tidak membawa binatangmu bersamamu selama beberapa hari ke depan dan buka ruang binatangmu sendiri. Cara membuka bis space ada di situs web resmi Akademi. Kamu dapat masuk dengan kartu ID kamu. Kata sutradara. Manfaat dari bis space bukan hanya kemampuan untuk menyimpan bis, tapi juga kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan bis dan meningkatkan kekuatan mereka. Tujuan pertama para siswa adalah membuka bis space milik mereka. Selain itu, sigil di tangan siswa setelah perjanjian dengan bis dibuat sebelumnya adalah ruang independen lain selain ruang bis. Bis yang disimpan di sigil tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan Beastmaster, tetapi juga dapat digunakan untuk memanggil bis kapan saja. Biasanya, seorang Beastmaster akan menyimpan bis terkuat mereka di sigil jika diperlukan. Tapi sigil tidak bisa mempercepat pertumbuhan bis. Oleh karena itu, pilihan siswa ditentukan oleh keputusan mereka sendiri. Subai ingin memasukkan Bearen ke dalam sigilnya, tetapi si kecil memegangi lengannya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Jelas, Bearen tidak mau masuk ke sigil. Kasihan kau, kata Subai. Subai memandangi ekspresi Bearen yang sedikit sedih dan matanya yang besar dan imut. Subai tersenyum dan berpikir, sebaiknya aku menyimpannya di sekitarku. Semua orang mengisi informasi penerimaan mereka dengan tertib, lalu bergegas ke asrama yang ditugaskan kepada mereka, mengakhiri perjalanan hari itu. Hanya ketika Subai hendak pergi, sutradara menghentikannya. Kamu memiliki bakat tingkat B. Sutradara sedikit terkejut ketika melihat informasi tersebut. Dia berpikir, tidak heran Subai bisa memilih binatang dengan potensi besar. Tingkat bakat bisa menentukan afinitas telur bis. Ya, Subai hampir lupa bahwa bakat level B-nya adalah Battle Up.
Bakat Subai dapat meningkatkan kemauan dan elemen bis dalam pertempuran. Itu adalah bakat pendukung. Bakat tingkat B. Kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan kelas elit. Jarang memiliki bakat tingkat B di akademi, direktur menjelaskan sambil tersenyum. Direktur menambahkan, akademi telah membuka kelas elit untuk siswa dengan bakat tingkat lanjut seperti kamu. Subai mengangguk dan mengerti arti dari kelas elit. Siswa dengan bakat tingkat lanjut setara dengan siswa top, jadi mereka secara alami akan ditempatkan di kelas yang sama. Kelas normal dapat menikmati perawatan reguler. Sumber daya yang diberikan selama masa akademi didistribusikan secara merata, dan kamu harus berjuang sendiri untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Sebagai siswa dengan bakat tingkat B ke atas, kamu akan diberikan $3 juta setiap tahun di kelas elit. Kamu akan dapat mengalokasikan sumber daya pelatihan kamu sendiri secara bebas. Akademi tidak akan mengontrol apa yang kamu beli, tetapi kami akan memandu kamu. Kata sutradara dengan sungguh-sungguh. $3 juta? Subai berpikir, dan matanya menyala. Subai belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupnya, jadi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Di Los Monstaria, tempat asalnya, pendapatan tahunan rata-rata keluarga biasa hanya $80.000. $3 juta setara dengan pendapatan keluarga biasa selama 37 tahun. Namun, jumlah uang itu tidak ada artinya bagi akademi. Lagi pula, mengasuh Beastmaster yang luar biasa akan membawa kejayaan tanpa akhir ke akademi selama mereka tumbuh dewasa. Adapun Beastmaster, mereka akan mengingat persahabatan yang mereka miliki dengan akademi. Lalu, apakah ada batasan? Subai bertanya. Itu tidak bisa dianggap sebagai larangan. Sebagai elit, persyaratan akademi untuk kamu secara alami akan lebih tinggi daripada kelas normal. Itu sebabnya mereka akan memberi kamu pengalaman tempur yang sebenarnya. Sutradara menjelaskan sambil tersenyum. Oleh karena itu, hanya ada untungnya dan tidak ada ruginya memasuki kelas elit. Itu adalah kesepakatan yang menguntungkan. Tentu saja, banyak yang ingin masuk kelas elit, tapi mereka tidak memenuhi syarat. Kalau begitu aku akan bergabung dengan kelas elit, kata Subai. Dia segera menentukan pilihannya. Sudah jelas, bergabung dengan kelas normal hanya akan memberi Subai sedikit sumber daya. Tetap saja, kelas elit akan memberinya $3 juta sebagai uang saku. Subai juga bisa mengalami pertempuran yang sebenarnya terlebih dahulu, jadi memasuki kelas elit lebih bermanfaat bagaimanapun caranya. Oke. Tahun ajaran baru secara resmi akan dimulai dalam 3 hari. Akademi akan mengirimi kamu pesan teks kalau begitu. Direktur mengangguk dan berkata, sebelum Subai pergi, direktur memberinya panduan Beastmaster. Itu mencatat pengetahuan dasar menjadi Beastmaster. Misalnya, tipe paling dasar dari bakat Beastmaster. Seperti Subai, dia adalah pendukung dan memainkan peran penting dalam tim. Selain itu, ada juga talenta seperti Enhancer, Elementalis, Ilusionis, dan sebagainya. Ketika Subai sampai di asramanya, dia terkejut begitu membuka pintu. Itu adalah kamar tunggal yang besar. Sejak dia mendaftar ke kelas elit, direktur telah menugaskannya di asrama satu kamar. Para siswa dari kelas normal memiliki 4 orang yang berbagi setiap kamar. Setelah Subai selesai membongkar, dia beristirahat di tempat tidur sementara Bearen melompat-lompat seperti anak kecil. Saat Subai hendak tertidur, teleponnya tiba-tiba berdering. Halo, Yan, bagaimana kabarmu? Subai mengangkat telepon dan bertanya sambil tersenyum. Li Yan dan Subai berasal dari panti asuhan yang sama, dan keduanya berkumpul untuk menghadiri upacara ujian masuk akademi tahun ini. Karena Li Yan dan Subai seumuran, mereka berteman sangat dekat. Panti asuhan Li Yan dan Subai tinggal terletak di sebuah kota kecil yang jaraknya lebih dari 10 km dari Los Monstaria. Itu biasa saja, aku hanya membangkitkan bakat tingkat D. Li Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan tertawa. Bakat tingkat D dianggap agak biasa-biasa saja di antara Beastmaster, tetapi menjadi Beastmaster 100 kali lebih baik daripada menjadi biasa. Terutama untuk orang-orang seperti Li Yan dan Subai, yang berasal dari keluarga miskin. Setelah menjadi Beastmaster, keamanan siswa tidak hanya terjamin, tetapi mereka juga bisa membawa keluarga mereka dari luar kota ke Los Monstaria. Tidak buruk. Subai mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, aku hanya sedikit lebih baik darimu.
Bakat aku hanya di level B. Mempercepat pertumbuhan dengan menyerap energi listrik. Li Yan terdiam beberapa detik, tapi Su Bai masih bisa mendengar suara terengah-engah. Ya ampun, kamu luar biasa. Li Yan berkata dengan sangat gelisah. Ada kurang dari 1000 Beastmaster yang terbangun di akademi tahun ini. Namun, hanya ada sekitar 100 siswa dengan bakat tingkat C ke atas. Dan Su Bai memiliki bakat tingkat B. Tentu saja Li Yan akan berbahagia untuk sahabatnya. Ketika Li Yan mengetahui bahwa bakat Su Bai adalah pendukung, dia bahkan lebih bersemangat. Seorang pendukung memiliki banyak potensi dan disambut oleh semua jenis kekuatan. Li Yan dan Su Bai mengobrol dan tertawa selama lebih dari 10 menit. Pada akhirnya, Li Yan dan Su Bai memutuskan untuk kembali ke panti asuhan di kota keesokan harinya untuk mengunjungi keluarga mereka. Setelah menutup telepon, Su Bai melihat-lihat materi yang diberikan oleh akademi. Tekanan memasuki kelas elit jauh lebih besar daripada kelas normal, jadi Su Bai harus bekerja lebih keras. Pada saat yang sama, Bearen melompat-lompat di dalam ruangan. Itu berlari ke tempat tidur dan meraih kabel pengisi daya ponsel. Bearen menatap kabel itu dengan sepasang matanya yang besar dan bingung. Itu langsung memasukkan ujung kabel pengisi daya ke mulutnya dan menggigitnya tanpa mengangkat kepala. Bearen seperti bayi yang baru menetas. Itu memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Su Bai kaget saat melihatnya. Namun, sistem tiba-tiba berbunyi pada saat itu. Berbunyi, mulai penyederhanaan. Penyederhanaan selesai. Bearen mempercepat pertumbuhannya melalui penyederhanaan dengan menyerap energi listrik. Penyederhanaan, itu luar biasa. Dengan kata lain, Bearen hanya perlu menyerap listrik untuk mempercepat pertumbuhannya. Pikir Su Bai. Su Bai kebetulan membaca pengantar informasi tersebut. Binatang tingkat besi biasa dengan nilai potensial perunggu akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai tingkat perunggu tanpa bantuan sumber daya apapun. Jika bis tetap berada di bis space akan mempersingkat waktu pertumbuhan hingga setengahnya. Tentu saja, itu adalah tingkat pertumbuhan binatang biasa. Perbedaan bakat akan membawa dampak yang berbeda pula. Sistem, maksudmu Bearen akan tumbuh lebih cepat dengan memakan listrik. Su Bai ingin memastikan. Ya, Tuan, itu betul. Itu gila, seru Su Bai. Su Bai menarik napas dalam-dalam dan menatap Bearen, masih menggerogoti kabel pengisi daya. Di akademi ini, sebagian besar yang dihabiskan siswa normal untuk binatang mereka setiap tahun adalah berbagai sumber daya yang dapat meningkatkan poin panggung mereka. Misalnya, Sparrowsprite dikenal karena kelincahannya. Karena kebiasaannya yang unik, ia memiliki permintaan makanan yang tinggi. Sparrowsprite harus diberi makan mata air manis dari pegunungan dan buah beri yang berharga. Binatang langka lainnya adalah Striped Tiger. Su Bai menarik napas dalam-dalam dan menatap Bearen, masih menggerogoti kabel pengisi daya. Di akademi ini, sebagian besar yang dihabiskan siswa normal untuk binatang mereka setiap tahun adalah berbagai sumber daya yang dapat meningkatkan poin panggung mereka. Misalnya, Sparrowsprite dikenal karena kelincahannya. Karena kebiasaannya yang unik, ia memiliki permintaan makanan yang tinggi. Sparrowsprite harus diberi makan mata air manis dari pegunungan dan buah beri yang berharga. Binatang langka lainnya adalah Striped Tiger. Ketika seekor Striped Tiger masih kecil, ia harus mengonsumsi 10 kg daging segar untuk sekali makan. Striped Tiger tidak akan memakannya setelah beberapa saat ketika kualitas daging mulai berubah. Setelah Striped Tiger tumbuh dewasa, kebutuhan makanan mereka meningkat beberapa kali lipat. Keluarga Striped Tiger keras kepala seperti banteng dan pada akhirnya akan membuat diri mereka sendiri kelaparan. Itu adalah sakit kepala yang sangat besar bagi Beastmaster yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Bearen tidak perlu bersusah payah. Itu hanya perlu menyerap listrik untuk mempercepat pertumbuhannya. Dan Bearen Su Bai memakannya dengan sangat nikmat. Berbunyi, Bearen memperoleh listrik. Titik panggung ditambahkan 0,03. Pemberitahuan terdengar di benak Su Bai. Itu menambahkan sedikit pertumbuhan. Mungkin karena daya kabel pengisi daya terlalu rendah. Itu hanya bisa memberikan poin stage 0,03. Bearen memakan kabel pengisi daya dengan ekspresi senang. Plastik yang melilitnya telah digigit, memperlihatkan logam di dalamnya. Namun, Bearen tampak tidak puas setelah beberapa saat dan menggigit kabel pengisi daya hingga tidak dapat dikenali. Akhirnya,
Bearen menatap Subai dengan mata besarnya yang polos. Jangan khawatir, kata Subai. Tentu saja, Subai tidak akan menganiaya Bearen. Dia segera turun dari tempat tidur untuk melihat apakah ada kabel yang bisa dia gunakan. Asrama tidak mengizinkan peralatan listrik dengan output daya tinggi. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan satu kabel botol air, 2 kabel charger ponsel, dan 2 kabel baterai. Sebelum memberikannya kepada Bearen, Subai telah memodifikasinya agar lebih tahan lama. Berbunyi, Bearen memperoleh listrik. Point stage ditambahkan 0,3. Bearen kembali bersemangat setelah memakan listrik. Itu menari dan menggigit kabel. Subai juga kagum dengan apa yang dilihatnya. Sebagai Beastmaster Bearen, Subai dapat menerima umpan balik yang jelas. Ini adalah hubungan antara Beastmaster dan Beast mereka. Seolah-olah arus listrik mengalir melalui tubuh Subai. Setelah seharian berlarian, Subai mandi dengan nyaman. Kemudian, Subai berdiri di depan cermin. Subai melihat penampilannya, yang persis sama dengan kehidupan sebelumnya, sangat tampan. Ketika Subai berbalik, dia tidak yakin apakah dia melihat sesuatu. Bearen di tempat tidur tampaknya telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Pada tingkat pertumbuhan ini, ia akan segera dapat meninggalkan tahap awal. Sepertinya aku tidak bisa memanggilmu anak kecil lagi. Subai menyentuh kepala berbulu Bearen, menantikannya. Membesarkan binatang dalam masa pertumbuhan adalah proses yang sangat merepotkan. Seorang Beastmaster perlu menghabiskan lebih dari sekedar sumber daya. Ketika seorang Beastmaster bertemu dengan beast tertentu, dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk itu. Subai berbaring di tempat tidur dan membuka forum akademi. Secara kebetulan, dia melihat postingan di halaman depan. Judulnya adalah, "Tolong, mengapa binatang aku menjadi seperti ini?" Subai mengkliknya dan melihatnya. Binatang dalam gambar tampak tertekan dan sakit. Bukan hal yang aneh jika beast mati tepat setelah lahir. Itu biasa terjadi pada mahasiswa baru. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana merawat diri mereka sendiri, apalagi binatang mereka. Sebagian besar balasan posting menebak apakah binatang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya stres atau aklimatisasi. Beberapa siswa berada dalam situasi yang sama, mencari solusi. Segera, seorang senior menyarankan untuk pergi ke klinik binatang akademi. Para siswa yang menerima bantuan sangat berterima kasih. Berita selanjutnya yang diterima Subai adalah bahwa binatang itu ketakutan. Ada semua jenis binatang di akademi, dan para siswa yang baru saja menerima binatang mereka sangat menyukainya, sehingga mereka enggan memasukkannya ke dalam sigil mereka. Binatang yang baru menetas, di sisi lain, secara mental lemah. Karena itu, mereka mudah ketakutan. Itu sebabnya ada kesalahpahaman seperti itu. Setelah itu, Beastmaster harus memasukkannya ke dalam sigilnya dan membiarkannya istirahat sebentar. Tidak mudah melatih beast. Semua yang terbaik untukmu. Subai menghela nafas dan menatap Bearen, masih menggerogoti kabel. Bearen telah menakuti semua binatang pada hari pertama, dan kekuatan mentalnya baru saja meningkat. Itu tidak memiliki kebiasaan buruk itu. Setelah satu malam, Bearen tidur nyenyak di sebelah Subai. Ketika Subai bangun, dia menemukan bahwa Bearen telah tumbuh lebih besar. Sekarang, Bearen seperti boneka biasa, memegangnya agak berat. Pada saat yang sama, level Bearen di-upgrade ke Lower 3 Iron. Bearen menyerap listrik dalam satu malam dan naik satu tingkat. Efisiensinya sangat menakjubkan. Setelah Subai mandi, dia memasukkan Bearen yang sedang tidur ke dalam sigilnya dan siap untuk keluar dan bertemu dengan Lian. Namun, begitu Subai keluar dari asramanya, dia melihat manajer asrama berdiri di depan meteran listrik dan bergumam pada dirinya sendiri. Penjaga asrama melihat Subai keluar dan langsung bertanya, "Mengapa meteran berjalan begitu cepat hari ini?" "Wah, kamu murid dari asrama lantai ini, kan? Apakah kamu punya ide